Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kita pelajari adalah akuntansi untuk perusahaan jasa atau service company. Nah, sekarang kita perusahaan dagang atau merchandising companies. Kedua akuntansi untuk perusahaan ini berbeda. Nah, ini akan kita pelajari perbedaannya ada di mana. Kemudian juga perbedaan ini mempengaruhi pencatatan laporan keuangan, ya, terutama di siklus akuntansi untuk merchandising company, dan juga di income statement untuk merchandising company ini ada harga pokok penjualan atau ada cost yang harus dihitung di net income atau di income statement. Oke, nanti saya jelaskan. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa di perusahaan dagang ini ada barang yang dijual, ya. Ya, ini ada barangnya, ya. Ada barang yang dibeli dan dijual, ya. Barang ini buy or sell goods, ya. Ada barang atau goods itu barang, ya. Nah, sedangkan di perusahaan jasa kita hanya memberikan servis atau jasa, ya, sehingga kita tidak perlu mencatat barang. Jadi nantinya di neraca, ya, kita punya satu aset baru namanya inventory atau persediaan barang yang akan dijual. Oke. Perusahaan dagang ini misalnya minimarket, kemudian supermarket, jadi dia membeli dan menjual, itu perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa ini seperti jasa konsultan akuntansi, jasa pengetikan misalnya, ya, kemudian jasa bengkel kendaraan, ya, dan jasa servis-servis yang lain. Oke. Ya, pencatatan income, ya, income statementnya pengukurannya berbeda. Ingat, jika di perusahaan jasa income statementnya mudah, ya, revenue dikurangi expense, pendapatan dikurangi pengeluaran, maka kita bisa lihat net income, ya, jika untung, ya, jika rugi atau loss, net income or loss. Tapi jika di perusahaan dagang, kalau ini service revenue, ya, kalau di sini ada sales revenue, ya, pendapatan dari penjualan, ya, dikurangi cost of goods sold. Cost of goods sold ini terjual, jadi cost dari barang yang sudah terjual. Cost ini adalah harga saat kita membeli barang, ya. Jadi pendapatan dikurangi harga beli kita, ya, saat nyetok barang, itu namanya gross profit, sama dengan gross profit. Kita tulis saja, ya. Di sini gross profit. Kemudian gross profit dikurangi expense, ya. Expense-nya sini operating expense, ya. Operating expense. Nah, baru ketemu net income. Laba atau rugi. Net income or loss. Nah, itulah perbedaannya untuk perusahaan dagang, ya. Dia ada ini CGS-nya, ini ada cost of goods sold ini. Kemudian setelah dikurangi cost of goods sold, baru dikurangi operating expense, dikurangi pengeluaran, baru ketemu net income or loss. Nah, secara mendasar perbedaannya di situ. Jadi ada harga dia saat membeli, ya. Jadi seperti kita misalnya kita menjual pulsa, ya, kita beli pulsa nih, kita
kita beli pulsa itu harga kita belinya namanya CGS, cost of goods sold. Nah, ketika kita menjual pulsa itu, maka kita dapat pendapatan. Misalnya harga pulsanya 1000, kita jual 1100. 1100 dikurangi cost of goods sold. Cost of goods sold-nya 1000. 1100 dikurangi 1000, ya, maka 100 gross profit-nya. Misalnya dikurangi expense. Expense ini misalnya dia untuk biaya SMS misalnya, ya, atau biaya perjalanan dia membeli pulsa atau dan sebagainya, baru ketemu net income. Nah, itu contoh simpelnya untuk membayangkan cost of goods sold ini. Oke. Nah, ini harus diingat karena ketika perusahaan dagang ada transaksi yang terkait dengan supplier karena dia beli inventory, dan transaksi terkait customer karena dia jual ketika terjadi penjualan. Oke, sedangkan untuk perusahaan jasa lebih simpel karena dia hanya menerima revenue, jadi hanya akan ada piutang, ya, customer. Tapi kalau di merchandising company, ketika membeli dan menjual ada hutang piutang tersendiri dan pencatatannya ada jurnal khusus. Nah, disitulah perbedaannya. Oke, mungkin udah bisa dibayangin ya. Jadi specifically dia sangat berbeda, dia ada barangnya, ada goods-nya. Nah, saya buat diagram. Jadi inventory awal, inventory ini barang persediaan, beginning inventory ya, barang persediaan di awal, ya. Kemudian jika persediaan inventory ini dijual, ya, namanya cost of goods, ya, tersedia untuk dijual, available for sale. Nah, jika sudah terjual namanya cost of goods sold. Cost of goods sold. Ini biasa saya singkat di jurnal CGS, cost of goods sold. Oke. Kemudian cost of goods ini mungkin aja ditambah, ya. Jadi kita beli baru lagi, stok barang dagangan lah. Cost of goods purchase. Ya, purchase itu pembelian. Kemudian maka ketemulah inventory akhir atau ending inventory, ya. Stok persediaan, inventory itu persediaan akhir. Nah, dalam mencatat siklus ini ada 2 metode pencatatan. Nah, ini kan stok awal, beginning inventory, ini persediaan awal, ini yang tersedia untuk dijual yang ada di gudang. Kemudian ada lagi supervisor gudang beli lagi, itu cost of goods purchase. Kemudian ketika barang di gudang ini dijual, namanya cost of goods sold. Kemudian ada juga persediaan akhirnya berapa setelah dikurangi yang dijual, itu ending inventory. Dalam mencatat semua ini ada metode, dalam mencatatnya ada 2 metode, ya. Yang pertama metode perpetual, ya, biasa disebut juga perpetual inventory system. Yang kedua metode periodic atau periodic inventory system. Ini adalah metode untuk mencatat inventory atau recording for inventory. Nah, jika di perpetual, bedanya adalah perpetual ini kita sebagai akuntan selalu mencatat cost, ya. Cost itu CGS ini, ya. CGS ini. Kita selalu mencatat cost untuk setiap persediaan
yang dibeli atau yang dijual. Nah, itu perpetual. Tapi jika periodik, ya, kita tidak mencatat goods ini, cost dari goods ini, tapi nanti di akhir periode kita hitung secara fisik, ya, secara manual. Tapi kalau di perpetual, kita catat setiap ada transaksi beli, transaksi jual, terkait inventory atau persediaan selalu kita catat, ya. Itu bedanya kalau di perpetual. Kemudian jadi perusahaan selalu menentukan harga atau cost of goods sold-nya ini. Jadi perusahaan selalu ketika ada yang beli, cost of goods sold-nya langsung dicatat perusahaan. Nah, itu perpetual. Nah, bagaimana jika harga kita belinya atau cost of goods sold-nya ini berbeda? Jadi ketika kita beli bulan Januari, cost of goods sold yang di bulan Januari ini katakanlah harga kita perusahaan laptop, harga laptop di bulan Januari kita beli katakanlah 5 juta, ya. Kemudian di tanggal 1 Maret harganya sudah 5,5 juta. Nah, ini harga belinya. Nah, kita jualnya misalnya kita jualnya 6 juta, ya. Nah, kita mencatat harga jualnya ini sudah pasti sesuai dengan harga kita ke customer. Tapi bagaimana kita mencatat harga kita belinya? Sedangkan penjualannya terjadi di bulan Maret 1 bulan 4. Apakah kita pakai cost of goods sold yang harga 5 juta atau cost of goods sold yang harga 5,5 juta yang kita beli di bulan Maret? Karena stok itu dibeli secara berkala, jadi harganya pun bisa berubah dari suppliernya atau dari pabriknya. Nah, jadi kalau di perpetual kita langsung menentukan tuh harga cost of goods sold-nya pada saat terjadi pembelian oleh customer. Kalau di periodik enggak, periodik hanya mencatat penjualannya saja. Oke, di situ bedanya. Nah, yang biasa sering dipakai adalah metode perpetual, ya, kalau di IFRS. Sudah jarang menggunakan metode periodik. Tapi kita tetap akan mempelajari kedua metode ini, ya. Oke, seperti itu bayangannya. Saya akan lanjutkan di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.